Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran Al-Islam. Kali ini siapkan bukunya, kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qahhar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat Allah Al-Ghafur, yang artinya Allah Maha Pengampun. Yang kedua ini kita akan membahas tentang sifat Allah Al-Qahhar. Ya kan? Dibuka buku paketnya pada halaman 162. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di buku kalian itu dijelaskan bahwasanya pernahkah kalian melihat bencana alam? Ya kan? Pernahkah kalian, bagaimana pendapat kalian tentang bencana alam? Nah, di Indonesia tahun ini banyak sekali kejadian alam, nak ya. Ada banjir, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Tahukah kalian bahwasanya semua kejadian itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia manapun tidak dapat mencegahnya. Manusia tidak dapat mencegah kehendak Allah yang sudah ditetapkan. Contohnya anak-anak, gunung meletus di Jawa Tengah, Gunung Merapi meletus mengeluarkan lava panas, menyembur dari ketinggian terjun ke bawah dan merusak rumah maupun tanaman yang lain. Manusia hanya bisa mendeteksi, tetapi manusia tidak bisa mencegah. Coba carikan siapa manusia yang bisa mencegah gunung meletus? Enggak ada yang bisa, ya kan? Atau juga gempa bumi. Gempa bumi dapat meluluhlantakkan bangunan yang tinggi. Bisakah manusia mencegahnya? Tidak bisa. Gempa bumi pasti terjadi dan manusia tidak akan dapat mampu mencegahnya. Manusia hanya mampu untuk mengurangi resiko, ya kan? Hanya mampu untuk mengurangi resiko, tapi tidak bisa mencegah gempa bumi terjadi. Nah, anak-anak, bencana itu ada dua macam. Yang pertama, bencana yang tidak dapat kita cegah sekalipun, seperti tsunami, gempa bumi, angin topan maupun gunung meletus. Tetapi ada beberapa bencana yang bisa kita minimalisir, bisa kita kecilkan dampaknya. Contohnya bencana banjir. Hari ini berita-berita di TV banyak sekali menjelaskan, memberitakan di Kalimantan Selatan banjir setinggi 3 meter. Ribuan rumah itu terendam air. Bahkan mereka tidak bisa lagi tinggal di rumahnya dan dipaksa mengungsi. Anak-anak, coba perhatikan. Banjir itu bisa diminimalisir resikonya apabila yang pertama, kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Saluran-saluran air seperti sungai, selokan itu kita bersihkan dari sampah-sampah dan kita pastikan tidak mampet airnya. Insya Allah air ketika turun hujan akan mengalir dengan lancar dan tidak terjadi penyumbatan, sehingga banjir itu akan sulit terjadi. Nah, faktanya apa anak-anak? Di Kalimantan itu sangat luas sekali dan di sana itu hutan semuanya, ya kan? Di sana itu full dengan hutan. Pak Sul pernah di Kalimantan setahun lebih ya, jadi saya tahu di sana itu full hutan. Bayangkan, hutan saja bisa banjir, apalagi sekelas kota Surabaya yang tidak ada hutannya. Coba, kenapa banjir di Kalimantan bisa terjadi? Yang pertama, karena kayu-kayu pohonnya itu sudah ditebangi, berganti dengan tambang lumpur, berganti dengan tambang batu bara, bahkan lubangnya itu bisa ratusan meter dalamnya. Nah, itu yang membahayakan, ya kan? Kalau pohon sudah ditebang, maka ketika turun hujan deras, apa yang terjadi? Airnya tidak ada yang menyerap sehingga menggenangi rumah warga. Nah, itu kalau di Kalimantan. Kalau di Surabaya, kalau saluran-saluran air seperti sungai, selokan, got itu kotor, tidak lancar airnya, bisa jadi hujan sedikit sudah banjir. Makanya itu
banjir itu salah satu bencana yang bisa kita minimalisir resikonya dengan apa? Dengan hidup sehat. Nah, tetapi ada satu lagi bencana yang tidak dapat kita cegah, seperti tadi saya contohkan, gempa bumi, gunung meletus, tsunami nggak bisa kita cegah. Makanya kata Allah, itulah menunjukkan sifat Allah Al-Qahar. Allah itu maha memaksa. Kalau Allah sudah menghendaki gunung meletus, pasti akan meletus, tidak dapat dicegah walaupun kita punya alat secanggih apapun. Paham ya? Manusia bisa mendeteksi sehingga nanti sore akan terjadi gempa bumi, manusia disuruh mengungsi. Oke, itu namanya kemajuan teknologi untuk meminimalisir korban jiwa. Tetapi sekali lagi manusia tidak dapat mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qahiru fauqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Allah lah yang berkuasa atas hambanya dan Dia yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Nah, itu ya nak ya. Jadi kehendak Allah itu pasti. Manusia itu disuruh berikhtiar supaya apa? Supaya tidak terjadi banjir, tanam pohon, rawat hutan, bersihkan selokan. Nah, oke, itu nak ya. Bagaimana kalau sudah terjadi gempa bumi dan tsunami dan sebagainya? Perilaku kita adalah sabar. Oke, kalau sudah kehendak Allah, maka kita harus sabar. Sabar itu kuncinya kehidupan. Gempa bumi siapa yang menghendaki tidak ada, tapi kita dipaksa menerima gempa bumi. Sifat kita adalah sabar. Setiap ujian dari Allah itu pasti ada hikmahnya. Setiap ujian dari Allah itu adalah untuk meningkatkan iman kita. Jadi kalau kita diberi nikmat, kita harus bersyukur. Tetapi kalau kita diberikan ujian, musibah, maka kita harus sabar. Orang beriman selalu bersyukur dan selalu sabar. Baik anak-anak, itu saja penjelasan dari saya. Jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Jangan lupa sholatnya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.